Dan gua jamin ya, ini gua jamin ketika itu semua udah terjadi, nggak akan ada lagi nih keluhan ikan mas koki gampang mati. Om Ded, Woi, belakangan ini banyak banget nih keluhan. Katanya ikan banyak yang mati. Melihara ikan koki itu susah. Katanya. Menurut lu gimana Om Ded? ya ini mah kasusnya kayak lu dulu ini mah ya. Pertama kali main ikan koki menurut gua. Kayaknya sih berapa tahun yang lalu ya? 1,5 tahun yang lalu lah. 1,5 tahun yang lalu. Karena di situ pertama kali lu main koki banyak banget tuh. Ya ikan-ikan kesayangan gua, koleksi gua yang mati. Kalau gue hitung-hitung tuh udah ada 10 ekor sampai 100 ekor tuh kayak itu. Itu kan dulu pas gue baru main, wajar dong. Ya wajar lah, tapi kalau sampai ratusan ekor mah itu kurang ajar loh. Kalau 1, 2, 3 sih menurut gue wajar, karena ikan mati itu adalah proses supaya kita bisa lebih belajar lagi gimana cara memelihara ikan yang baik dan benar. Nah, gimana tuh biar yang lain ini nggak ngerasain kayak gue nih mati sampai ratusan ekor. Menurut lu gimana tuh Om Ded? Ya menurut gue cuma satu kuncinya. Buat teman-teman semua nih ya, sebelum memelihara ikan, ya terutama ikan mas koki, lebih baik teman-teman semua harus mempelajari yang namanya air. Gimana cara merawat air itu menjadi lebih sehat untuk si ikan kita. Karena kuncinya kita harus merawat air. Ya, biarkan air yang nanti merawat ikan. Nah, bener itu. Soalnya dulu gua karena gua suka ikannya, ya ikan koki itu gua suka. Yang gua rawat ikannya, gua nggak peduli soal air dulu. Ya kan? Ya itu tadi intinya gimana cara kita bisa membuat air itu jauh lebih bagus. Ya, supaya nanti ikan kita jadi jauh lebih sehat. Nah, gimana tuh Om Ded? Air yang bagus itu ya kita butuh yang namanya sistem filtrasi air. Ya, nah di sini gua harus detailin juga nih ya. Sistem filtrasi air itu terbagi menjadi 3. Ya kan? Apa aja tuh Om Ded? Filter mekanik, biologis, dan kimiawi. Nah, fungsi dari filtrasi ini sebenarnya menyaring kotoran. Ya, menyaring kotoran dari kotoran ikan ataupun sisa-sisa pakan yang tidak dimakan oleh ikan. Ya, karena apa? Kotoran ikan ini mengandung bakteri-bakteri jahat yang nantinya bisa mengganggu kesehatan ikan dan merusak kualitas air, intinya kayak gitu. Nah, di situ kotoran akan disaring yang namanya filter mekanik. Nah, filter mekanik ini fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di akuarium kita. Nah, setelah dari filter mekanik, ya itu dialirkan lagi ke filter biologis. Nah, filter biologis ini adalah tempat ataupun rumah bakteri, di mana rumah bakteri ini bisa membuat koloni bakteri baik untuk mengurai bakteri-bakteri jahat. Nah, setelah filter biologis, kita alirin lagi namanya filter kimiawi. Nah, filter kimiawi ini fungsinya untuk mengikat racun-racun atau zat-zat yang berbahaya di dalam air. Tapi di dalam memelihara ikan mas koki yang gua pelihara sekarang, itu gue jarang menggunakan filter kimiawi. Cukup mekanik dan biologis saja. Ya, itu udah cukup buat air menjadi lebih bagus dan ikan pun menjadi lebih sehat. Oke, berarti mekanik dan biologi untuk ikan mas koki cukup ya? Cukup menurut gua, karena itu yang gua lakuin di sini. Tapi dulu kan ikan-ikan lu juga pakai filter, kenapa bisa mati gue ya dulu ya? Nah, balik lagi nih soal air. Walaupun dulu akuarium gue itu ada sistem filtrasinya, kalau lu nggak tahu soal air, percuma. Kenapa percuma? Mungkin teman-teman semua nih masih banyak juga nih yang belum tahu nih fungsi filtrasi. Menurut gua, fungsi filtrasi itu ada 2. Ya, yang pertama menyaring kotoran supaya bisa menjaga kualitas air kita yang ada di akuarium. Yang kedua, yaitu meringankan beban kita. Ingat nih ya, meringankan beban kita, bukan menghilangkan tugas kita untuk menjaga kualitas air. Ya, yang tadinya mungkin ya gua harus ganti air setiap hari, membersihkan kotoran yang numpuk setiap hari. Dengan adanya sistem filtrasi, ya itu yang tadi setiap hari bisa jadi 1 minggu sekali untuk mengganti air, sekalian membersihkan kotoran yang ada di filter mekanik. Makanya tadi gua bilang meringankan beban kita, bukan menghilangkan tugas kita untuk menjaga kualitas air. Nah, ini baru enak nih masuk penjelasannya. Berarti tetap ya kuncinya kita harus tahu air dulu. Itu yang pertama pastinya ya, kita harus tahu yang namanya air. Ketika kita udah tahu apa itu air ya kan, berarti kita harus tahu yang namanya fungsi filtrasi. Ketika ini udah semuanya kita pelajari, baru kita pelajari ikannya. Gimana cara melihat ikan yang sakit, gimana cara melihat ikan yang sehat.
Nah, kalau lu udah tahu semua, lu tahu air, lu tahu fungsi filtrasi, dan lu tahu ikan yang mana sakit, yang mana sehat, baru lu bisa nikmatin yang namanya hobi. Hobi memelihara ikan mas koki. Dan gua jamin ya, ini gua jamin, ketika itu semua udah terjadi, gak akan ada lagi nih keluhan. Ikan mas koki gampang mati. Nah, ketika itu udah terjadi, baru lu bisa upgrade. Upgrade apa lagi tuh? Ya upgrade, gimana nikmatin proses mempercantik ikan mas koki.